Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kemampuan berempati dalam UBD, mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kelompok 5 ini beranggotakan Fuji Haryanti, yang kedua Imagede Jadamani, yang ketiga Nike Amelia Agustin, yang keempat Putri Esa Lestari, dan yang terakhir saya sendiri Rizka Mentari. Baik, sebelumnya dari kelompok kami sudah menjelaskan mengenai empati. Nah, empati itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai suatu emosi yang dimiliki seseorang untuk melihat kesusahan orang lain, memahami perasaan orang lain, tenggang rasa dan memberikan perhatian kepada orang lain. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai 5 indikator yang mempengaruhi kemampuan empati. Di antaranya yaitu yang pertama ada sensitif atau kepekaan seseorang kepada orang lain. Kemudian terbuka yaitu menerima perbedaan atau toleransi. Yang ketiga ada reseptif yaitu menerima pesan atau saran kritik dari orang lain. Yang keempat ada perseptif yaitu kemampuan memahami seseorang di situasi atau kondisi. Terus yang kelima yaitu ada taktis atau cara seseorang menyampaikan sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Di sini kami ada 5 artikel yang membahas tentang indikator empati tersebut. Yang pertama yaitu ada pengembangan perangkat belajar berbasis metode pembiasaan dalam meningkatkan sensitivitas moral siswa di sekolah dasar. Nah, artikel ini membahas rasa empati pada indikator sensitif. Artikel ini menjelaskan bahwa rasa sensitif peserta didik dapat dikembangkan melalui metode pembiasaan. Nah, metode pembiasaan ini melatih siswa terbiasa untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari untuk menangkap pesan moral yang terdapat pada tema tersebut yang sedang disampaikan. Nah, dalam proses pembelajaran yang disajikan, cerita tentang kehidupan yang menginspirasi dari video-video yang berkaitan dengan moral untuk melatih siswa dalam meningkatkan sensitivitas moral yang dimilikinya. Kemudian artikel yang kedua yaitu berjudul Penerapan Metode Bercerita dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Kemampuan Empati pada Anak Usia Dini. Nah, pada artikel ini itu menjelaskan penerapan metode bercerita dengan media audiovisual. Nah, pemilihan cerita yang relevan dengan memiliki pesan moral yang jelas tentang empati merupakan langkah awal yang penting, yaitu video ini menjelaskan tentang perbedaan seseorang. Nah, perbedaan seseorang itu yang dapat diterima oleh orang lain. Nah, di sini penerapan kemampuan empati dalam aspek terbuka ini disampaikan melalui metode bercerita atau menonton video cerita tersebut. Nah, dan ini menunjukkan terjadi adanya peningkatan kemampuan empati pada aspek terbuka yang ditunjukkan anak dalam kegiatan pembelajaran itu sudah mampu menerima adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan yang lainnya yang ada pada diri siswa tersebut. Kemudian artikel yang ketiga yaitu judulnya Penerapan Program Literasi Berbasis Cerita Rakyat untuk Menanamkan Perilaku Empati dan Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 ASDN 2 Rejang Lebong. Nah, artikel ini itu menyoroti pentingnya kemampuan reseptif dalam pendidikan. Keterampilan mendengarkan yang diasah melalui kegiatan mendengarkan cerita merupakan bagian penting dari kemampuan reseptif, di mana dapat membantu peserta didik untuk lebih fokus dan memahami isi cerita dengan lebih baik. Nah, artikel ini menunjukkan bahwa program literasi berbasis cerita rakyat tidak hanya efektif untuk meningkatkan kemampuan reseptif saja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan hasil belajar dan penanaman perilaku empati di kalangan peserta didik. Kemudian yang keempat, artikel yang keempat berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Sikap Empati Siswa. Nah, perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh pada karakter yang dimiliki peserta didik. Dari perkembangan zaman tersebut, peserta didik cenderung menjadi individualis yang menjadi berakibat negatif pada rasa empati. Sehingga artikel ini membahas bahwa pembelajaran berbasis kelompok atau pembelajaran kooperatif dapat mengembalikan rasa empati peserta didik untuk memahami satu sama lain, terutama pada indikator yang keempat yaitu perseptif, di mana mereka harus paham, harus mengetahui situasi dalam lingkungan yang mereka alami saat ini. Jadi tidak hanya mereka fokus pada dirinya sendiri, tapi dia juga dapat memahami lingkungan sekitar. Pada artikel yang terakhir ini yaitu berjudul Empati Taktis dalam Penjualan, Cara Membangun Kepercayaan dan Terhubung kepada Prospek Kerja. Nah, artikel ini itu tidak membahas tentang empati taktis pada pendidikan, akan tetapi pada prospek penjualan atau pemasaran. Akan tetapi dapat kita kaitkan dengan menggunakan empati taktis ini kita dapat membangun kepercayaan antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan guru. Nah, dapat kita ingat empati taktis ini adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas sekaligus bersikap sensitif terhadap sekitar sehingga apa yang disampaikan itu tidak menyakiti orang lain. Mengapa bisa menarik kepercayaan customer pada penjual? Karena penjual menggunakan empati taktis ini untuk menyampaikan produk yang akan dia jual dengan cara apa yang disampaikan itu tidak menyinggung atau menyakiti perasaan customer tersebut, sehingga kita dapat dikaitkan dengan pendidikan yaitu
kita, guru, bisa menyampaikan sesuatu kepada peserta didik tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan peserta didik. Bahkan kita pun bisa melatih peserta didik untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu, baik saran, kritik, ataupun amanah, itu tidak menyakiti atau menyinggung perasaan seseorang yang ingin kita ajak bicara, sehingga perbincangan tersebut dapat menciptakan percakapan yang lebih bermakna dan lebih jelas serta komunikatif juga. Nah, seperti itu. Dari 5 artikel tersebut dapat kita simpulkan bahwa 5 aspek empati ini dapat membantu karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti melalui aspek sensitif, yaitu peserta didik bisa peka terhadap suasana atau situasi lingkungan sehingga dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Kemudian yang pada aspek terbuka, peserta didik mampu terbuka dengan adanya sebuah perbedaan atau mampu bertoleransi. Yang ketiga ada aspek reseptif, yaitu peserta didik mampu menerima saran atau masukan atau kritikan seseorang dengan baik. Kemudian aspek keempat yaitu peserta didik mampu memiliki kecakapan untuk memahami situasi dan kondisi yang ada. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek taktis, peserta didik mampu menyampaikan sesuatu kepada seseorang tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan seseorang tersebut. Cukup sekian dari penjelasan kelompok 5 mengenai 5 aspek atau 5 indikator pada empati ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.